Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikeyan Satya. Jadi iya, di video kali ini aku mau buat video dadakan nih teman-teman. Nah ini tuh seadanya aja karena aku yakin kalian itu hanya ingin memperoleh informasi yang FR-nya itu ya. Jadi aku kayak buatnya ini beneran kayak dadakan gitu. Dan kalau misalnya agak ada suara-suara yang agak ribut, aku minta kalian tuh maklum lah gitu, karena kayak aku sambil jaga anak, terus kayak di tetangga lagi ada tukang yang ngerjain gitu, jadi kayak agak ada bunyi martil-martil gitu. Aku harap kalian maklum. Oke, kita langsung aja ke FR salah satu teman kita yang udah ujian di hari ini tanggal 1 September, tepatnya di sesi 1. Jadi tanggal 1 September 2020 dan selesai di jam 10-an gitu tadi gitu. Jadi aku nanya-nanya nih ke dia, "Say, boleh dong di share FR soal apa aja tadi yang didapat?" Dan ini dia, bentar ya Kak, katanya. Nah, yang pertama untuk kesehatan umum tuh dia dapat visi misi Kemenkes, teman-teman. Kemudian program Nawacita, sebenarnya ini nggak jauh-jauh banget lah dari FR tahun 2018 kemarin tuh, karena kurang lebih kayak gini juga. Program Nawacita, kemudian nah ini itu untuk keperawatan ya. Aku belum sempat untuk ngepisahinnya karena aku masih fokus sama chat ingatan yang dia ingat selesai ujian gitu. Ntar di akhir aku akan pisahin gitu, mana yang kesehatan umum dan mana yang keperawatan. Oke teman-teman, jadi ini sebenarnya berguna untuk soal kesehatan umum, itu bisa untuk semua tenaga kesehatan yang ikut SKB gitu. Jadi kalian bisa ambil untuk FR soal kesehatan umumnya. Untuk soal FR perawat itu khusus perawatnya gitu ya. Nah, untuk posisi untuk pasien dengan cedera kepala itu untuk soal keperawatan, kemudian tingkat kesadaran, kemudian ROM itu keperawatan. Nah, ROM ini aku masih bingung karena ini kan masuk ke fisioterapis. Ini kalau untuk FR di tahun 2018 ini kayak misalnya fleksi itu gerakan yang apa? Menekuk kah, menjauh dari badan kah, kayak gitu. Apakah itu masuk di kesehatan umum atau itu di keperawatan? Aku masih kurang ngerti. Tapi kalian pahami aja untuk ROM, range of motion, yang udah sempat aku buatin videonya. Nah kemudian, aku kayak deg-degan banget loh, aku kayak ngos-ngosan ngasih video ini ke kalian karena kayak excited banget karena baru keluar nih ya, masih hangat-hangatnya, baru keluar ujian untuk sesi 1. Kemudian aspek fundamental SDGs, ini kesehatan umum teman-teman. Itu kalian pelajari lagi untuk aspek fundamentalnya. Kemudian hitungan tetesan infus, ini untuk keperawatan. GCS untuk keperawatan. Kemudian tujuan cuci tangan. Nah, untuk tujuan cuci tangan ini masuk di kesehatan umum ya. Dan ini banyak banget FR tahun 2018 juga dapat soal yang kayak gini. Kemudian next, etika keperawatan seorang. Contoh, seorang anak ingin berbicara dengan perawat dengan suara kecil agar tidak terdengar orang lain. Namun perawat berbicara keras. Nah, prinsip etik apa yang dilanggar? Nah, ini tuh kayak autonom, beneficence, malfeasance, dan lainnya. Itu kalian wajib banget di luar kepala gitu, udah ngerti lah aspek tentang etik keperawatan ya. Kemudian alat kontrasepsi untuk pasangan yang tidak ingin punya anak dalam 5 tahun. Ini kesehatan umum teman-teman. Dan kemudian ada alat kontrasepsi yang gak ada efek mual dan muntahnya, itu apa? Mungkin kayak gitu bentuk soalnya. Jadi sebenarnya kalau kalian mikir soalnya kok nggak HOTS sih, kok nggak susah-susah, karena memang nggak sesusah yang kalian pikirkan gitu. Untuk soalnya kayak gini, alat kontrasepsi yang nggak ada efek mual dan muntah, kemudian alat kontrasepsi untuk pasangan yang tidak ingin punya anak dalam 5 tahun gitu kan, tuh kayak tingkat kesulitan soalnya itu mudah gitu sebenarnya ya. Oke, ini karena aku belum ngebahas FR, aku hanya membagi FR. Jadi misalnya kalian dapat kayak gini langsung dicari ya materinya gitu. Jadi misalnya kalian dapat soal yang kayak gitu, udah tahu jawaban yang benar tuh yang mana gitu. Kemudian etika keluar sekitar 3 soal tadi Kak. Jadi ini etika keperawatan ya. Terus luka bakar tadi juga keluar Kak. Luka bakar teman-teman, menghitung luas luka bakar juga tuh harus di luar kepala ya. Bisa dibilang 60% ASKEP, 40 kesehatan umum. Jadi agak mungkin ya bervariasi ya bentuk soalnya. Nah, untuk teman kita ini dia dapat 60% asuhan keperawatan, sedangkan 40%-nya itu kesehatan umum. Oke. Kemudian Harkesnas, ini kesehatan umumnya teman-teman. HKN nih maksudnya mungkin Hari Kesehatan Nasional gitu. Jadi dia singkatnya Harkesnas, HKN sebenarnya. Tapi ini nggak dicantumkan dia dapat masuknya soal HKN yang gimana, apakah yang tahun ini atau yang tahun 2018 atau 2019. Kemudian ada soal lagi. Siapa yang meresmikan penyemprotan tanggal 12 November 1959? Wah teman-teman, ayo dicari tahu nih, apa sih jawaban yang paling tepat nih? Yang meresmikan penyemprotan tanggal 12 November 1959.
Nah dia jawabnya Soekarno kak, katanya. Pokoknya HKN gitu katanya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini udah makasih banget loh sama teman kita ini, dia masih mau mengingat-ingat soal yang tadi dia dapat. Kemudian imunisasi yang bisa diberikan bersamaan, ini kesehatan umum teman-teman. Tujuan jangka panjang imunisasi. Nah kayaknya banyak banget tentang imunisasi ya. Jadi kayak kalian harus dalami lah tentang seluk-beluk imunisasi. Diare juga banyak kak. Langkah pemberian Ventolin via oksigen sentral, ini untuk keperawatan ya teman-teman, bukan kesehatan umum. Kemudian perawatan luka kering pada punggung pasien, yaitu optionnya balut tekan, swabbing, konsul dokter, dan lain-lain. Ya ampun, sampai optionnya dia hafal. Tapi oke, bagus lah kalau misalnya kayak hafal sampai ke optionnya. Ini untuk keperawatan ya, soal keperawatan. Upaya PHBS keluarga, ini kesehatan umum. Kemudian PHBS keluarga yang tidak ada di sekolah gitu, jadi kesehatan umum juga. Terus aku masih nanya nih, masih ingat lagi nggak yang lain gitu. Segitu aja buat teman. Ini dia baru ingat. Penggunaan narkoba juga kak. Efek penggunaan narkotika, apa yang bikin mata merah. Itu kan soalnya kayak mudah gitu loh. Untuk kesehatan umumnya apa sih, narkotika mana nih yang bikin mata itu merah. Kemudian terus efek penggunaan narkotika apa yang bikin hati senang dan bahkan berhalusinasi. Itu kalian pasti udah tahu ya. Untuk narkotika golongan berapa nih teman-teman? Ya dicari materinya, belajar. Udah ada FR itu kalian kayak udah dimanjakan kali, kisi-kisi udah ada, FR udah ada, udah kalian tinggal belajar, dicari materinya. Nah ini udah aku ringkas, dipisahkan mana yang soal kesehatan umum dan soal untuk keperawatan. Nah ini dia baru selesai ujian sesi 1 tanggal 1 September 2020 D3 keperawatan. Soal kesehatan umum, visi misi Kemenkes, program Nawacita, aspek fundamental SDGs, tujuan cuci tangan, alat kontrasepsi untuk pasangan yang tidak ingin punya anak dalam 5 tahun, kemudian alat kontrasepsi yang gak ada efek mual dan muntah, kemudian imunisasi yang bisa diberikan bersamaan, tujuan jangka panjang imunisasi, diare, upaya PHBS keluarga yang tidak ada di sekolah, penggunaan narkoba, efek penggunaan narkotika apa yang bikin mata merah, kemudian efek penggunaan narkotika apa yang bikin hati senang dan bahkan berhalusinasi. Itu untuk kesehatan umum. Jadi buat teman-teman yang kesehatan umum sudah bisa dapat FR-nya. Nah aku lanjut untuk teman-teman yang perawat. FR-nya itu yang didapat sama teman kita ini adalah posisi untuk pasien dengan cedera kepala, tingkat kesadaran, ROM, hitungan tetesan impuls, GCS, etika keperawatan. Itu beneficient tadi udah aku jelasin. Etika keluar sekitar 3 soal tadi kak, lumayan banyak 3 soal. Terus luka bakar juga tadi keluar, bisa dibilang 60% ASKEP, 40% kesehatan umum. Langkah pemberian Ventolin via oksigen sentral, perawatan luka kering pada punggung pasien. Itu dia teman-teman yang bisa kalian seputar FR kesehatan umum dan FR keperawatan. Semoga bisa bermanfaat. Langsung dicari materinya dan dipelajari, didalami supaya paham atas materi FR yang udah tersebar nih. Oke? Oke teman-teman, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.